tempat ini beberapa tahun kemarin sempat viral teman-teman ya, dengan adanya KKN Desa Penari. Nah, tepatnya berada di area ini teman-teman ya, di lokasi wilayah kekuasaan dari Prabu Tawang Alun ini teman-teman ya. Kita akan melihat ada apa saja di area situs Rowo Bayu ini yang merupakan salah satu tempat peninggalan dari Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan. Kita sudah berada di atas dari pertirtaan ataupun sendang Rowo Bayu ini teman-teman ya. Situs Rowo Bayu ini ternyata di atas dari situs ini ada beberapa tempat ataupun sudut sentral pemujaan ya. Di situ ada bangunan teman-teman ya, yang membentuk seperti gapura masuk gitu ya, itu. Dan kita akan masuk ke sebelah sana. Di sini mungkin fasilitas untuk orang-orang yang bermalam di tempat ini teman-teman ya. Oke. Ini ada beberapa keterangan ya, ada sepenggal cerita tentang situs Rowo Bayu ini teman-teman ya. Sangat agung sekali ya sosok pemimpin dari kerajaan Blambangan ya, yang setelah menerima tahta dari ayahnya ya, Pangeran Kedawung ya, dengan gelar Pangeran Kedawung, diserahkanlah kerajaan Blambangan itu kepada Prabu Tawang Alun teman-teman ya. Namun ketika kepemimpinan Prabu Tawang Alun, saudaranya banyak yang iri teman-teman, dan demi tidak adanya pertumpahan darah dan demi kemakmuran rakyatnya waktu itu ya, Prabu Tawang Alun rela meninggalkan tahta dan memilih untuk menjadi petapa, dan diyakini di tempat situs Rowo Bayu inilah pertapaan dari Prabu Tawang Alun teman-teman. Dan di sini ada papan nama ya, perhatikan, wanita berhalangan mohon tidak masuk area ini karena area ini area sakral. Di sini dijaga sosok macan ya, macan Jawa, dijaga oleh macan Jawa dan dikasih cungkup, dan di situ ada bangunan yang sangat sakral teman-teman. Dan saya akan masuk ke dalam sana ya. Saya tidak ada niatan yang aneh, saya hanya uri-uri budaya leluhur, bangga dengan adanya budaya yang berada di Nusantara ini. Semoga budaya yang berada di Nusantara, yang berada di Indonesia tidak punah, tetap jaya sampai generasi selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu leluhur, rahayu, rahayu. Baik pemirsa semuanya, kita akan masuk ke dalam sana. Di situ ada peringatan ya, sepatu atau sandal harap dilepas. Oke, kita akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Energinya sangat besar banget teman-teman ya. Oh. Saya kerasa kayak sesak di dada teman-teman. Rahayu leluhur, rahayu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Putune sambang eyang, ngapunten sing kathah, putune sambang, uri-uri budaya, uri-uri panggonane panjenengan, sopados tetap lestari, tetap jaya. Seperti ini. Jadi ini batu yang membentuk lingkaran dan dikasih bunga di atasnya. Kalau melihat dari bunga ini teman-teman, kayaknya masih baru ya. Jadi mungkin tempat ini tetap
banyak pengunjung gitu ya. Dan di atasnya dikasih payung dua, kuning dan putih. Ya, di dalam cungkup ini masih ada payung dua, kuning dan putih. Apakah ini yang merupakan tempat pertapaan dari Prabu Tawang Alun ya? Saya tidak tahu. Dan yang pasti tempat ini ada peringatan tadi sebelum masuk ya. Kalau wanita yang berhalangan tidak boleh masuk ke area ini, karena area ini area yang sangat sakral. Kita sebagai umat muslim tetap menghargai tempat-tempat leluhur yang sakral ya. Dan kita memang harus menghargai teman-teman ya. Seperti ini keberadaan di dalam dari area bangunan yang sangat sakral ini. Ada batu yang membentuk lingkaran, yang membentuk altar ya, atau mungkin Padmasana. Seperti ini teman-teman. Ini lebih kayak tempat duduk ya, tempat untuk bersila, untuk bertapa mungkin. Rahayu leluhur, rahayu. Oke, kita coba keluar teman-teman ya. Masih banyak tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Oke, kita tutup lagi. Oke. Dan di sini masih ada di belakang dari bangunan ini masih ada sumber Kamulian teman-teman ya. Masih ada sumber Kamulian. Oke, kita akan masuk. Rahayu, assalamualaikum. Oh, tempatnya sangat bersih ya. Sangat bersih, sangat sejuk, hening gitu teman-teman ya. Lebih kena kalau kita apa ya, untuk mencari ketenangan batin, lebih kena di tempat ini teman-teman. Tempatnya sangat hening, jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian kota gitu ya. Karena ini berada di tengah-tengah alas, dan yang sempat viral di beberapa tahun kemarin adanya desa penari ya di wilayah ini teman-teman ya, di wilayah Rowo Bayu ini. Oke, di depan ada dua sumber Kamulian ya, yang disebut dengan sumber Kamulian. Di situ ada dua pancuran yang disebut dengan sumber Kamulian. Nah, di sebelah dari sumber Kamulian ada sumber Rahayu. Ada sumber Rahayu, teman-teman. Sumber Rahayu 1 dan sumber Panguripan ya. Sumber Panguripan ada, sebenarnya ada 7 pancuran, namun yang tengah ini ketutup teman-teman, atau nggak ngeluarin air gitu ya. Jadi kelihatannya ada 6, tapi ada 7. Yang tengah itu ketutup. Dan di situ ada tulisan tan ono wujud kejobo ono kang wujudake wujud. Kang wujudake wujud iku kang sun arane Tuhan. Iso paringi asmo Allah kang moho kuwasa. Salah satu bacaan Jawa yang bilangannya sang pencipta gitu teman-teman ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di beberapa agama pasti punya keyakinan masing-masing tentang sang pencipta. Dan di sini ada sumber Rahayu yang di atasnya ada simbol Indonesia, yaitu Garuda ya, yang memperkuat
adanya beberapa agama, adanya beberapa budaya yang berada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di bawah dari naungan Garuda ada arca yang saya tidak tahu teman-teman ya. Mungkin pemirsa semuanya yang di luar sana mengerti dari arca ini, bisa komen di kolom komentar. Seperti ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut menelusuri jejak yang berada di Rowo Bayu ini teman-teman. Oke, kita sudah selesai ya. Kita sudah review sumber Kamulyan, sumber Panguripan, dan sumber Rahayu. Dan kita menuju ke tempat yang satunya teman-teman ya. Masih ada beberapa tempat sakral di area ini teman-teman ya. Masih ada beberapa tempat sakral di area ini. Oke. Ini bisa panjenengan lihat ya. Meskipun berada di tengah alas ya, banyak pohon-pohon besar, namun lokasi ini sangat bersih sekali teman-teman ya. Sangat bersih sekali. Sangat bersih sekali loh. Sangat bersih sekali. Nah, itu tadi ya, yang dimaksud Rawa Bayu. Apa namanya itu? Membentuk seperti kayak danau gitu teman-teman ya. Membentuk seperti danau, dan di atasnya ada beberapa tempat sentral pemujaan atau tempat sakral seperti itu. Oke, kita pakai alas kaki dulu teman-teman. Oke, kita sudah selesai memakai alas kaki, dan kita akan masuki tempat yang berada di atas sana teman-teman. Ini unik lagi. Jadi kita harus melewati tengah-tengah pohon yang membelah dua, yang secara tidak langsung membentuk seperti gapura teman-teman ya. Membentuk seperti gapura masuk menuju ke tempat yang berada di belakang pohon ini. Oke, kita akan masuk ke atas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wih. Wih, kayak gini ya. Ini sewempit banget. Tapi kita akan coba masuk. Apakah saya kesulitan atau tidak untuk masuk ke tempat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, saya nggak kesulitan teman-teman. Saya nggak merasakan kesulitan. Ini aneh banget. Saya padahal besar loh. Ini badan saya besar loh. Tapi saya nggak merasakan kesulitan untuk masuk ke sela-sela pohon ini teman-teman. Wih, aneh ya. Rahayu leluhur. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, di belakang dari pohon ini ternyata ada bangunan yang dicungkup gitu teman-teman. Yang dicungkup, dan kita sudah berada di dalam area ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oh, kayak gini teman-teman. Oke, kita buka alas kaki dulu. Tetap kita jaga etika, jaga toto kromo. Rahayu yang seperti ini buat pemirsa yang di luar sana yang mengenal
arca ataupun patung ini ya, bisa tulis di kolom komentar. Kita berbagi pengetahuan, kita belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng uri-uri budaya seperti ini. Ini nggak tahu ini kakek ini pegang apa ya, apakah pegang kendi atau apa, saya nggak tahu teman-teman ya. Dan di sini kayaknya pegang pusaka, satunya pegang pusaka dan satunya pegang kendi. Dan di bawah dari arca atau patung kakek ini ada patung singa teman-teman ya, atau patung macan. Nah ini ada dua patung macan. Tuh kayak gini teman-teman. Yang pasti tempat ini sangat disakralkan ya. Kita tetap jaga etika. Oke, kita akan lanjut menuju ke tempat yang sebelah sana teman-teman ya. Di bawah itu masih ada 1, 2, 3 ya. Jadi saat ini posisi saya berada di paling atas sendiri. Kelihatan di bawah sana danau atau apa namanya itu, situs Rawabayu. Dan saat ini saya berada di atas sendiri. Oke, kita akan masuk, turun ke bawah dan melewati gerbang ini lagi teman-teman. Kita akan turun teman-teman ya. Kita akan turun dan ngelewatin dua pohon ini lagi teman-teman ya, ngelewatin gerbang yang berada di situs Rawabayu. Loh ini loh, saya nggak merasakan kesulitan teman-teman. Loh, aneh ya, saya nggak merasakan kesulitan padahal apa namanya itu, pohonnya sangat sempit sekali kalau dilihat itu. Tapi ketika turun dan masuknya nggak merasakan kesulitan. Ini ada lagi sumber Dewi Gangga. Salah satu tempat yang unik dan menarik yang berada di situs Rawabayu ini. Banyak banget tempat-tempat sakral ya, situs Dewi Gangga. Komen nanti di kolom komentar yang mungkin mengenal dan mengerti cerita dengan adanya Dewi Gangga teman-teman ya. Oke, tempatnya sangat nyaman, bersih ya, tempatnya bersih banget. Dan di sini juga dilengkapi musola. Nah ini yang jarang ya saya menemui di beberapa situs yang lengkap, ada tempat ibadah untuk umat Islam ya. Ini ada musola, Sabilul Khairat ya, Sambung Rejo, Bayu Songgong. Ada musola. Jadi buat yang beragama Islam, yang penasaran dengan tempat ini, ingin wisata religi, wisata leluhur, bisa langsung datang ke tempat ini ya. Tempatnya berada di situs Rawabayu. Nah, seperti ini. Ini kayak ada, ini kayak arca teman-teman ya. Namun sudah berlumut ya. Sudah berlumut kayaknya arca. Mungkin kayak kalau sekilas sih kelihatan kayak Ganesha. Masih banyak pohon-pohon besar ya, artinya tempat ini masih dilindungi teman-teman, tidak asal nebang mungkin gitu ya, masih banyak pohon-pohon besar.
Wih, di depan kita disambut lagi dengan ada 6 arca ya, dan di depannya juga ada arca lagi, arca naga. Kita baca juga papan namanya ya, Sumber Kaputren. Oh, ini namanya Sumber Kaputren teman-teman. Di sini ada 5 arca, yang di tengah-tengah kayak arca dewa ya. Buat pemirsa semuanya yang mengenal dengan nama arca di depan kita kali ini, bisa tulis di kolom komentar, kita berbagi pengetahuan gitu ya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Nih. Oke, kita shot satu persatu. Tapi sudah berlumut ya. Sudah berlumut karena di musim hujan, jadi kayak gampang berlumut gitu teman-teman ya. Nah, di bawahnya ada 2 air pancuran. Nah, ini teman-teman. Oke, itu yang di tengah-tengah tadi, dan ini sampingnya ya. Terus sampingnya ada ini lagi. Sumber Kaputren Rowo Bayu. Masih asli, masih alami ya. Dan di depannya ada arca naga ya, yang terlihat ada 11, yang 10 saling berhadap-hadapan ya, dan yang satu ini teman-teman. Nah, ini keren banget. Oke, pemirsa semuanya, kita sudah selesai ya mengelilingi dari situs Rowo Bayu ini, dan ternyata memang benar ya, di sebelah sana ya, itu sangat banyak sekali tempat-tempat sakral, yang mungkin di sebelah sanalah tempat untuk pertapaan dari Prabu Tawang Alun. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam sejarah.